poin itu nanti akan bisa menjadi alat juga untuk banyak orang bisa dipecat karena dianggap melanggar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Misalnya, dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, kecintaan terhadap ahli bait dan keturunannya adalah merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kemudian cara kita mencintai ahli bait dan keturunannya adalah dengan cara menjaga nasabnya agar tidak masuk kepadanya orang-orang yang bukan keturunan ahli bait. Ketika ajaran Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan, bahkan sebagian ada yang mewajibkan kita untuk mencintai ahli bait dan keturunannya dengan cara menjaga nasab ahli bait dan keturunannya, jangan sampai ada yang masuk ke dalamnya orang-orang yang bukan keturunan ahli bait, keturunan Nabi, mengaku sebagai keturunan ahli bait. Nah, sedangkan ada beberapa yang anggota atau pengurus PBNU menerjemahkan dukungan mereka terhadap Ba'alawi yang sudah nyata, final, bukan sebagai keturunan Nabi, tetapi mereka masih mengaku keturunan Nabi. Berarti orang-orang yang mendukung Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, padahal Ba'alawi ini bukan turunan Nabi, adalah orang yang melanggar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ajaran Ahlussunnah wal Jamaah harus mencintai ahli bait yang asli dan keturunan ahli bait yang asli dengan cara menjaga nasab mereka, jangan sampai masuk ke dalamnya orang-orang yang bukan keturunan ahli bait. Dan Ba'alawi sudah nyata bukan sebagai keturunan Nabi, bukan keturunan ahli bait. Sementara masih banyak pengurus PBNU yang menerjemahkan. Saya katakan ini menerjemahkan, bukan meyakini. Karena menurut saya 99% dari mereka tidak percaya bahwa Ba'alawi itu keturunan Nabi. Tetapi mereka menerjemahkan karena suatu hal bahwa mereka masih bersama Ba'alawi dalam pertemanan atau muamalah lainnya. Tetapi hal itu akan berimplikasi terhadap para Nahdiyin di bawah. Nah, oleh karena itu, pengurus yang semacam itu, karena dia melanggar pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, mereka juga harus dipecat. Sama seperti Gus Yahya. Orang-orang yang mendukung Ba'alawi itu harus dipecat. Karena berarti mereka tidak mencintai ahli bait Nabi yang asli. Karena ahli bait Nabi yang asli tes DNA sudah dilaksanakan dan hasil dari tes DNA mereka, haplogrupnya harus J1. Harus memiliki subklat daripada keturunan Quraisy, JL859. Harus memiliki subklat sebagai keturunan Sayyidina Ali, JFGC 10500. Harus memiliki subklat keturunan Sayyidina Husain, JFGC 30416. Jika orang yang mengaku keturunan daripada Sayyidina Husain tidak memiliki JFGC 30416, tidak memiliki subklat darah dari orang-orang Quraisy, JL859, tidak memiliki haplogrup orang Arab, di mana haplogrup orang Arab itu adalah J, maka orang-orang semacam ini tidak pantas untuk dihusnudzoni sebagai keturunan Nabi. Lalu bagaimana ada masih pengurus PBNU menerjemahkan bahwa mereka masih mendukung para Ba'alawi ini dalam klaim mereka. Nah, ini melanggar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Apakah mereka juga harus dipecat semua? Kalau konsisten, Surya itu harus memecat semua itu orang-orang yang masih menerjemahkan bersama Ba'alawi. Yang kalau ada acara Ba'alawi dia masih datang. Padahal Nahdiyin di bawah, mereka mayoritas sudah mendambakan adanya ketegasan dari PBNU terkait diskursus nasab ini yang mereka rasakan sendiri di bawah sebagai akar rumput, bagaimana Ba'alawi memperlakukan mereka dan memperlakukan para ulama-ulama di daerah-daerah. Saya heran kenapa surat semacam ini bisa keluar walaupun dengan resiko yang sangat besar, dan saya kira surat yang beresiko ini sudah dihitung. Kenapa mereka berani mengambil resiko untuk mengeluarkan surat yang akan menjadi gunjang-ganjing semacam ini, padahal tidak ada manfaat untuk Nahdiyin di akar rumput. Tapi dengan isu nasab, kenapa mereka tidak berani untuk bersikap tegas, padahal yang demikian itu sangat bermanfaat untuk warga Nahdiyin di bawah? Pertanyaannya, apakah masih ada perhatian mereka terhadap Nahdiyin di bawah? Pengurus PBNU itu harus ada dua syarat. Pertama, dia harus memiliki otoritas persuasif. Yang kedua, dia harus memiliki otoritas koersif. Otoritas koersif sebagai seorang Rais Am misalnya, atau seorang ketua umum, ini sudah otoritas lazimah. Ketika dia menjadi seorang ketua umum, maka pasti dia memiliki otoritas koersif terhadap PWNU, terhadap PCNU.
Ketika seorang diangkat menjadi rais am, maka dia secara otomatis memiliki otoritas koersif karena berkait dengan struktural. Dia bisa memaksa, dia bisa mengancam dengan posisinya sebagai rais am atau ketua umum kepada jajaran struktural. Tetapi untuk warga Nahdliyin, otoritas koersif ini tidak diperlukan. Dan 99% Nahdliyin itu bukan pengurus. Mereka adalah kultural, yang relasi antara mereka sebagai Nahdliyin dengan pengurus itu bukan relasi otoritas koersif, tetapi relasi otoritas persuasif, di mana trust menjadi hal yang amat penting. Kepercayaan mereka terhadap pengurus, kepercayaan mereka terhadap rais am, kepercayaan mereka terhadap ketua umum, kepercayaan mereka terhadap seluruh struktural di bawah, ini menjadi hal yang tidak bisa diabaikan oleh para pengurus untuk membina hubungan yang batiniah, ukhuwah batiniah dengan para Nahdliyin, sehingga Nahdliyin tidak merasa ditinggalkan. Dan sikap itu tidak ada, saya kira, atau belum ditunjukkan. Sehingga keputusan yang sangat beresiko semacam ini bahkan bisa membawa terpecahnya Nahdlatul Ulama berani mereka keluarkan. Sementara yang selama ini didambakan oleh para Nahdliyin di bawah, ketegasan pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama terhadap penjajahan spiritual yang terjadi muhakkokoh di bawah, di akar rumput, ini tidak diperhatikan.